Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku marah besar terkait kasus pemukulan seorang polwan oleh oknum anggota TNI. Andika menyebut pelaku nantinya akan mendapatkan sanksi tegas atas tindakan yang dilakukan. Respons Jenderal Andika tersebut menjadi sorotan seusai ramainya pemberitaan di media sosial terkait pemukulan seorang polwan oleh oknum TNI. Isu-isu terkait dengan pemukulan pun juga ikut ditanggapinya. Untuk diketahui, peristiwa ini menimpa seorang polwan bernama Bribda Taskia Nabila. Peristiwa pemukulan terjadi berada di Jalan Cilikriwut, kilometer 2, Kota Palangkaraya pada Minggu 5 Desember malam. Kejadian berawal ketika Bribda Taskia sedang melakukan patroli dan mencoba mengamankan adanya keributan. Patroli ini dilakukan untuk menegakkan protokol kesehatan dari pukul 8 hingga 10 malam. Saat itu, ia dan anggota Raimas melihat kerumunan di Jalan Cilikriwut, kilometer 2, tepatnya di depan O2 Cafe dan Sport Bar. Kerumunan itu terlihat saling berkelahi. Kemudian, ia pun mencoba untuk melerainya. Namun ketika melerai, ia malah mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang mengaku sebagai anggota Batalion Rider 631 Antang. Akibatnya terjadi keributan dan membuat Bribda Taskia yang masuk dalam rombongan Raimas ikut mendapatkan pukulan. Ia pun dikabarkan mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan luka memar di tangan kirinya. Kemarahan Jenderal Andika itu juga disampaikan oleh Mayor Infanteri Mahsun Abadi saat gelar perkara di Makorem 102 Tanjung Berkah, Palangkaraya pada Selasa 7 Desember. Menanggapi hal itu, Korem 102 Tanjung Berkah dan Polda Kalimantan Tengah menggelar pers rilis di Makorem 102 Palangkaraya pada Selasa malam. Kapenrem 102 Tanjung Berkah Mayor Infanteri Mahsun Abadi menyebut kejadian itu akibat dari sebuah kesalahpahaman antara anggota TNI dan Polri di Palangkaraya. Sehingga masalah tersebut harus disikapi dengan baik dan jernih. Ia menambahkan sinergitas TNI dan Polri merupakan hal yang mutlak untuk dirawat, dijaga, dan diperkuat. Sehingga ia menegaskan bahwa oknum anggota yang terlibat harus diproses secara hukum. Tindak sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Danrem 102 Tanjung sangat mengharamkan adanya kejadian kesalahpahaman antara TNI dan Polri di wilayah Korem 102 Tanjung, sehingga komandan dalam hal ini sangat tegas. Siapapun yang terlibat akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena hal tersebut merupakan salah satu dari 7 pelanggaran berat yang sudah dicanangkan oleh TNI AD, yang itu tidak boleh dilanggar oleh anggota TNI. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Korban meninggal akibat bencana awan panas Gunung Semeru kini terus bertambah. Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Lumajang, hingga Rabu 8 Desember 2021, jumlah korban meninggal dunia mencapai 34 orang. Sedangkan yang masih dalam pencarian ada sekitar 16 orang. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lumajang, Joko Sambang menyebut tambahan korban meninggal itu berasal dari korban luka yang menjalani perawatan. Selain itu, korban luka akibat aliran awan panas itu sebanyak 69 orang. Selain korban jiwa, bencana awan panas Semeru itu juga merusak fasilitas umum dan ternak warga. BPBD mencatat fasilitas umum yang rusak sebanyak 31 unit, termasuk jembatan Geladak Perak. Sementara jumlah ternak warga yang terdampak sebanyak 3.021 ekor. Yang terdiri dari sapi potong sebanyak 761 ekor, kambing atau domba sebanyak 684 ekor, dan unggas sebanyak 1.578 ekor. Diketahui Gunung Semeru erupsi dengan memuntahkan awan panas pada Sabtu 4 Desember lalu.
Aliran awan panas itu mengarah ke Kabupaten Lumajang dan menerjang pemukiman warga di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Hingga saat ini proses pencarian korban masih dilakukan oleh petugas penyelamatan gabungan. Sehingga jumlah korban meninggal maupun yang hilang akan terus berkembang sesuai dengan temuan di lapangan. Adapun untuk warga yang terdampak setidaknya ada 3.697 jiwa yang harus mengungsi. Lokasi pengungsian tersebar di 19 titik di Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, dan Pasirian. Bantuan dari pemerintah dan donatur pun hingga kini masih terus dibutuhkan oleh para pengungsi. Tercatat Desember kemarin, di mana Satgas sudah dibentuk, kemudian korban baik jiwa, materi dan sebagainya terus mengalami penambahan. Sampai dengan saat ini korban jiwa tercatat di posko kami adalah 34 orang. Ini terdata. Terus kemudian 22 orang hilang, dinyatakan hilang berdasarkan laporan dari masyarakat, RT maupun desa yang terkait. Kemudian untuk luka berat sampai dengan saat ini adalah 22 orang. Kemudian untuk rumah yang terdampak adalah 5.205 rumah. Kemudian untuk data pengungsian sampai dengan saat ini adalah 4.250 orang, di mana ini tersebar di beberapa tempat, diantaranya adalah disiapkan di sekolah-sekolah, masjid-masjid, di balai desa, termasuk ada yang di rumah-rumah penduduk, di mana satunya adalah rumah saudaranya sendiri. Terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau ASABRI, Heru Hidayat dituntut hukuman mati. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyatakan Heru terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah. Hal ini disampaikan jaksa saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin 6 Desember 2021. Jaksa menerangkan tuntutan tersebut dijatuhkan karena Heru telah melakukan korupsi untuk yang kedua kalinya. Sehingga atas perbuatannya itu negara mengalami kerugian yang cukup fantastis. Adapun Heru telah dinyatakan bersalah dan divonis penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Atas kasus itu negara dirugikan hingga 16,8 triliun rupiah. Dari alasan itu, jaksa meminta majelis hakim menyatakan Heru Hidayat terbukti bersalah sesuai dakwaan primer. Jaksa dengan tegas menuntut hukuman mati bagi Heru. Selain itu, jaksa juga meminta Heru Hidayat dikenai pidana pengganti senilai 12,6 triliun rupiah. Apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jaksa juga menegaskan tidak ada hal yang meringankan tuntutan terhadap Heru Hidayat. Dalam perkara ini, Beni Cokro selaku Direktur PT Hansen Internasional juga menjadi terdakwa. Berdasarkan dakwaan, sejak 2012 sampai 2019, PT ASABRI melakukan investasi dalam bentuk pembelian saham atau produk reksadana kepada sejumlah pihak yang terafiliasi dengan Beni Cokro dan Heru Hidayat. Namun pembelian saham itu dilakukan tanpa disertai analisis fundamental dan teknis serta hanya formalitas. Direktur Investasi dan Keuangan dan Kepala Divisi Investasi PT ASABRI disebut melakukan kerjasama dengan Beni Cokro dan Heru Hidayat. Kerjasama tersebut terkait pengelolaan dan penempatan investasi dalam bentuk saham serta produk reksadana. Kini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah mengumumkan kerugian negara dalam kasus korupsi di PT ASABRI mencapai 22,78 triliun rupiah. Beberapa penulis hukum memberikan pendapat bahwa penggunaan tindak pidana dalam undang-undang korupsi sama pengertian dengan restriktif dalam hukum pidana. Misalnya, R. Yono menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan penggunaan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 adalah sama artinya dengan apa yang dimaksud dengan restriktif
dalam hukum pidana. Namun, dengan waktu selama 5 tahun seperti yang ditentukan dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP tidak berlaku untuk pengulangan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1. Sejalan dengan itu, Agami Cajawi juga tidak memberikan penjelasan yang berbeda dengan konsep pengulangan dalam KUHP. Dalam kamus hukum Pokemar Andrea, istilah pengulangan tindak pidana juga merujuk pada pengertian residif dalam hukum pidana. Namun demikian, pengertian pengulangan tindak pidana sebetulnya tidak serta-merta harus merujuk pada pengertian yang sama dalam KUHP. Saksi kunci kasus pembunuhan Tuti dan Amalia yakni Danu kembali dilakukan pemeriksaan pada Selasa 7 Desember pagi. Ia disebutkan menjalani tes psikologis dan tes kejiwaan di Polda Jawa Barat. Namun ada yang berbeda dalam pemeriksaan itu, yaitu Danu terlihat datang bersama orang tuanya. Ahmad Taufan selaku kuasa hukum Danu menyampaikan sejumlah informasi mengenai pemeriksaan sang klien itu. Ia membenarkan jika sang klien kembali dipanggil untuk diperiksa pihak penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Pendampingan Danu tak hanya dilakukan oleh orang tua, melainkan juga dengan sang paman. Orang tua dan kerabat disebut memang tak mengikuti pemeriksaan, namun hanya mendampingi Danu yang merupakan saksi kunci kasus Subang. Diinformasikan bahwa Danu datang menjalani tes psikologis dan tes kejiwaan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, Danu yang merupakan keponakan korban menjadi salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu sempat bertemu dengan keluarga Tuti dan Amalia pada 17 Agustus lalu, tepatnya sehari sebelum penemuan mayat di Subang. Pada siang harinya, ia juga sempat ke rumah korban untuk menghampiri Amalia. Saat itu dirinya diminta untuk membeli double tip oleh ayah korban dan meminta uang kepada Amalia. Kemudian setelah Tuti dan Amalia ditemukan tewas, Danu juga sempat menggegerkan publik. Pasalnya, ia mengaku masuk ke TKP pembunuhan dan membersihkan bak kamar mandi setelah diminta oleh oknum Banpol. Namun hingga kini pengakuan Danu tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun pemeriksaan yang dilakukan padanya pun sudah berkali-kali dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, pencarian pelaku juga masih terus dilakukan. Pihak kepolisian masih terus berupaya untuk mengungkap kasus yang setiap harinya menjadi sorotan publik ini. Sejumlah wilayah pesisir di Kota Manado, Sulawesi Utara dilanda gelombang tinggi dan banjirop pada Selasa 7 Desember malam. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah yaitu di kawasan bisnis Manado Town Square atau Mantos. Dalam rekaman video yang beredar, tampak ombak tinggi menerjang area parkir di pusat perbelanjaan tersebut. Hal ini menimbulkan kepanikan warga hingga membuat mereka lari untuk menyelamatkan diri. Tingginya ombak laut yang melebihi batas normal mengakibatkan air masuk ke area parkir di area bisnis, utamanya di dekat Manado Town Square. Terlihat sejumlah pengendara mobil juga berusaha menepikan kendaraannya. Kaban BPBD Kota Manado, Peter Eman langsung meninjau kawasan Mantos pada Selasa malam. Peter mengimbau kepada warga, utamanya yang tinggal di pesisir untuk waspada dan mengungsi. Hal ini disebabkan banjirop dan gelombang tinggi diprediksi akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Peter juga meminta para nelayan untuk tidak melaut terlebih dahulu. Menurut Peter, angin kencang diperkirakan akan terjadi hingga awal Januari. Sedangkan curah hujan akan terus meningkat hingga mencapai 40%. Angin kencang tersebut memicu timbulnya ombak setinggi 3 meter. Sejauh ini BPBD Manado mencatat ada 21 rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
Puluhan rumah yang rusak itu berada di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, dan Kecamatan Tuminting. Selain itu, sejumlah perahu nelayan juga dilaporkan rusak lantaran terseret hingga badan jalan. Sebelumnya, ombak tinggi dan banjirop juga terjadi pada awal tahun ini, tepatnya pada 17 Januari 2021. Peristiwa tersebut juga terjadi di tempat yang sama. Dampak buat khususnya bencana di lautan ya, itu memang terganggu. Selama 2 minggu ini terganggu. 1 minggu kurang persiapan karena sudah dikemas dari BMKG bahwa akan terjadi badai di Sulawesi Utara. Kita kurang antisipasi tanggal 3 sampai tanggal 7. Jadi sebelum selesai semua perahu-perahunya. Dan dampaknya jelas karena orang nggak bisa melaut lagi. Jadi tapi untuk mungkin kerusakan fisik perahu atau apa itu sudah bisa dihindari karena sudah diantisipasi kan Pak. Jadi Pak untuk ini Kak ke depan ini kan berarti sudah 2 pekan tidak melaut. Iya. Jadi ini untuk menghidupi sehari-hari seperti apa Kak? Kan mata pencarian laut. Memang jadi lemas sekali. Ketika orang melaut suasana jadi begini kan. Iya. Sebenarnya kita mengharap akhirnya bantuan dari pemerintah untuk membantu para nelayan terutama nelayan Manado. Kasus penemuan mayat pria yang ditemukan di Selokan kini berhasil diungkap oleh Polres Kendal, Jawa Tengah. Diketahui mayat yang berinisial AM itu dibunuh oleh rekannya MU lantaran terlibat persoalan asmara. Jasad korban AM 21 tahun ditemukan warga di Selokan Jalan Raya Balok, Kecamatan Kota Kendal pada Sabtu 4 Desember dini hari. Saat kejadian, jasad AM ditemukan menelungkup di air selokan. Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Daniel Artasasta Tambunan mengatakan pada tubuh korban terdapat luka lebam bekas pukulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan banyak air comberan di dalam perut korban. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan berinisial MU 20 tahun. Dari pengakuan pelaku, korban sempat menaruh rasa cemburu pada AM. Hal ini lantaran pacar korban disebut sempat dekat dengan AM hingga membuat pelaku terbakar api cemburu. Sebelum tewas, AM dan MU sempat bertemu di Gor Baurekso Kendal untuk menyelesaikan permasalahan. Saat pulang, keduanya menaiki sepeda motor masing-masing menuju arah Patabon. Sesampainya di kawasan Balok, pelaku menyebut bahwa korban sempat menendang sepeda motornya. Karena tak terima, pelaku kemudian membalas dengan memukul korban hingga jatuh ke selokan. Pelaku kemudian mencekik leher korban hingga tewas di dalam air. Setelah itu, pelaku meninggalkan mayat korban begitu saja terbenam di dalam comberan. Atas perbuatannya, kini pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Di mana kami jajaran Polres Kendal, khususnya Satreskrim Polres Kendal, telah kami bentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Karena hal ini meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kendal. Kami alhamdulillah telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang mayatnya ada di dalam selokan dalam posisi tertelungkup di bawah genangan air. Kami berhasil menangkap 1 kali 24 jam, bahkan kurang dari itu. Untuk korban usia 20 tahun, laki-laki, dan motifnya yaitu asmara dan tujuan. Korban dan pelaku satu pekerjaan, sama-sama bekerja di salah satu pabrik di wilayah Kendal, dan itu kami kenakan pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nasib malang menimpa seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pasalnya, wanita tersebut diperkosa secara bergiliran oleh 4 orang. Tak hanya itu, bayi korban juga turut dianiaya oleh pelaku hingga tewas. Diketahui korban berinisial ZU, 19 tahun, warga Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu, Riau.
ZU menjadi korban pemerkosaan oleh teman suaminya. Bahkan dirinya mengaku tak hanya sekali mengalami kejadian naas ini. Setiap beraksi, pelaku selalu mengancamnya menggunakan pisau dan pistol. Hal ini yang membuatnya tak bisa melaporkannya ke suami ataupun kepada kepolisian. Mirisnya, aksi bejat ini bahkan dilakukan oleh pelaku di samping anak korban yang masih berusia 2 bulan. Kapolres Rokan Hulu AKBP Eko Wimpianto Harjito dalam keterangan persnya mengatakan, sejauh ini pihaknya baru memeriksa seorang pelaku berinisial DK. DK kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Berkasnya pun sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu untuk selanjutnya disidangkan. Pihak Kejari Rokan Hulu kemudian meminta polisi untuk melengkapi berkas, termasuk soal adanya perlawanan dan pelaku lainnya. Kasus tersebut kemudian diambil alih Polres Rokan Hulu dari Polsek Tambusai Utara. Korban kemudian membuat laporan terhadap 3 pelaku, yakni AT, ML, dan ZM alias J pada Senin 6 Desember 2021. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku membanting bayi korban di atas kasur hingga tewas. Namun seorang pelaku yakni J malah melaporkan balik korban ZU dengan pasal pencemaran nama baik. Laporan tersebut dibuat pada Sabtu 4 Desember lalu. Meski kedua pihak terlibat saling lapor, polisi memastikan akan mengusut kasus pemerkosaan ini hingga tuntas. Korban setempat, di mana pada saat laporan itu adalah dilaporkan adanya peristiwa pemerkosaan terhadap korban sebanyak 6 kali oleh 1 orang pelaku. Berawal dari laporan tersebut, maka penyidik dari Polsek sudah melaksanakan penanganan perkara tersebut dengan melakukan mengumpulkan alat bukti sebagai pendukung. Di mana alat bukti tersebut antara adalah mengumpulkan keterangan saksi, mengumpulkan barang bukti sehingga berkas-berkas tersebut sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Pada saat proses pelimpahan kepada kejaksaan, tentu kita sudah melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku yang dilaporkan oleh korban sesuai dengan laporan polisinya. Nah, dari sini petunjuk dari jaksa karena kurang lengkapnya proses penyidikan sehingga perlu dilakukan penambahan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang perlu kita lakukan pemeriksaan tambahan. Seiring waktu ke sini adanya informasi yang beredar ataupun informasi yang kami terima baik oleh korban ataupun oleh pengacaranya bahwa pelaku ternyata lebih daripada 3. Maka hari kemarin dilaporkan lagi kaitan dengan penambahan pelaku yang melakukan pemerkosaan, di mana itu ada pelaporan kurang lebih sekitar 3 orang yang dilaporkan oleh korban. Terkait tentu saat ini kita melaksanakan gelar perkara awal baik itu dari Polres dan di Polda saat ini untuk mengekspos apa yang sudah dilaksanakan oleh para penyidik kami. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan beredarnya video 2 orang mengenakan seragam polisi dan bayangkari. Dalam video itu, sang wanita yang mengenakan seragam bayangkari membandingkan profesi polisi dan TNI. Ini terungkap keduanya adalah masyarakat sipil dan bukan anggota Polri. Hal itu dikonfirmasi oleh Kapolsek Karawang AKBP Aldi Subartono pada Selasa 7 Desember 2021. Identitas keduanya terungkap setelah diamankan di wilayah Cikampek, Kabupaten Karawang pada Senin malam. Diketahui pria tersebut berinisial RA, 36 tahun, warga Rengas Dengklok, Karawang. Sedangkan yang wanita berinisial RW, 28 tahun, warga Cikampek. Ditegaskan oleh Aldi bahwa RA bukanlah anggota Polri, melainkan seorang petugas pengamanan gudang. Begitu pula dengan RW juga bukan anggota Bayangkari. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki lebih dalam kasus itu, termasuk motif RA yang mengaku dan mengenakan seragam polisi. Aldi menyebut RW bahkan tak mengetahui jika RA merupakan polisi gadungan. Saat dimintai keterangan, keduanya mengaku hanya teman dekat dan kenal sejak Oktober 2021 melalui media sosial. Adapun terkait video yang beredar, keduanya berujar jika video itu dibuat di sebuah studio foto. RW dan RA mengaku video tersebut bukan untuk prewedding, namun hanya untuk bersenang-senang saja. Diberitakan sebelumnya, video keduanya sedang mengenakan seragam polisi dan bayangkari viral di media sosial. Video berdurasi 18 detik itu diunggah di akun TikTok @ratnawulan363 pada Selasa 6 Desember 2021.
Dalam video itu, tampak seorang pria berseragam polisi dan wanita mengenakan seragam bayangkari. Wanita itu berujar seolah-olah membandingkan antara polisi dan TNI. Disebutnya bahwa lelaki di sampingnya yang mengenakan seragam polisi lebih mapan daripada TNI. Adapun kini keduanya telah mengucapkan permohonan maaf kepada warganet atas kegaduhan yang dibuat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Wulan, umur 28 tahun, agama Islam. Saya tinggal di Cikampek. Saya mau meminta maaf atas video viral yang saya buat kepada kepolisian menggunakan baju bayangkari. Dikarenakan saya tidak mengetahui bahwa pria yang di sebelah saya ini adalah polisi palsu dan menggunakan seragam yang palsu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan. Sekali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Hamzah, alamat Tanah Cengkok. Pekerjaan saya keamanan gudang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan video yang saya viral dengan seragam kepolisian. Saya beli seragam kepolisian dari online. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pelecehan sesama jenis kini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Korbannya adalah siswi SMP yang masih berusia 13 tahun. Korban dicabuli oleh gadis berinisial DW yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Dengan penyamaran tersebut, pelaku memacari korban hingga 2 tahun dan mencabulinya berkali-kali. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi mengatakan kasus ini terbongkar seusai keluarga korban membuat laporan ke polisian. Dewi dan korban menjalani hubungan selama 2 tahun yang mana Dewi mengaku sebagai seorang laki-laki bernama Kiki Saputra. Namun akhirnya identitas Dewi terbongkar seusai guru silat korban mencurigai kondisi fisik Dewi. Untuk menutupi identitas aslinya, Dewi mengenakan pakaian selayaknya laki-laki. Dari pengakuan pelaku, Dewi ternyata memang memiliki ketertarikan pada sesama jenis. Dewi sendiri mengancam akan mengakhiri hubungan apabila korban menolak untuk berbuat cabul. Dalam 1 bulan saja, pelaku Dewi bahkan bisa mencabuli korban hingga 10 kali. Kini Dewi telah diamankan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan asusila yang dilakukan. Ia dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Laporan dari masyarakat, dari orang tua korban yang sudah kita dalami, alhamdulillah kita berhasil mengamankan pelakunya. Kita jerat dia dengan pasal 82 ayat 1 dan pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pasal 292 KUHP. Dia ini modusnya gini, jadi dia dengan korban, pelaku dengan korban ini, dengan anak korban pacaran nih dari bulan Januari sampai dengan Desember. Tetapi berkali-kali dan sempat ketemu dengan korban ini, dengan ibu korban di pas buka puasa. Dia lihat si pelaku ini mencium bibir korban, gemas-gemas korban. Ternyata sudah kita dalami, memang dan visum juga sudah, ternyata dia mencabuli korban dengan menggunakan tangan ya, dan visumnya juga sudah ada robek di korban. Itu korban masih anak-anak, masih SMP umurnya. Dan setelah kita cek di sini, ternyata pelaku ini yang ngaku ke korban kan laki-laki, dia pacaran seperti biasa. Ternyata kelaminnya perempuan, jadi lesbi. Sudah kita dalami, dan itu juga korban baru tahu setelah hasil pemeriksaan di sini dan ketemu dengan keluarga pelaku. Sehingga kita jerat pasal tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tadi pasal 82 ayat 1 untuk pasal 76E huruf E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, perubahan dari Undang-Undang nomor RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 292 KUHP.
Nasib pilu dialami oleh Siti Halimah alias Munirah, TKW asal Karawang yang sempat hilang kontak lantaran disiksa oleh majikannya di Arab Saudi. Keluarga menyebutnya Siti lantaran nama Munirah bin Jasim diduga adalah pemberian dari majikannya. Selama 12 tahun menghilang, ia juga hanya berkomunikasi melalui majikannya hingga berujung benar-benar tak bisa dilacak. Yanto, 35 tahun, adik ipar Siti Halimah atau Munirah, menceritakan jika iparnya itu berangkat menjadi TKW sejak 24 April tahun 2009. Awalnya tahun 2009 hingga 2012, pihak keluarga bisa berkomunikasi dengan Munirah meski melalui majikannya. Hingga pada akhirnya tidak lagi ada komunikasi sejak 10 tahun terakhir. Pihak keluarga akhirnya mengetahui keberadaan Siti alias Munirah dalam sebuah akun media sosial yang mengunggah kisahnya. Kemudian keluarga mencoba mencari kontak yang mengunggah foto Siti yang juga menyelamatkannya di Arab Saudi yang bernama Hanafi. Setelah berhasil mendapatkan kontak Hanafi, keluarga langsung berkomunikasi melalui video call. Hingga keluarga pun yakin bahwa wanita bernama Munirah bin Jasim itu adalah Siti Halimah yang selama ini hilang. Yanto mengaku kaget saat tahu Siti Halimah berganti nama. Keluarga menduga kuat Siti berganti nama atas kemauan majikannya. Di sisi lain, pihak keluarga sangat senang Siti akhirnya ditemukan dan saat ini masih berada di KBRI untuk proses pemulangan ke Karawang. Sementara itu, Lurah Palumbon-Sari, Fitria Yuniawati, membenarkan jika Munirah alias Siti merupakan warganya. Siti tinggal di lingkungan lamaran RT 1 RW 5, Kelurahan Palumbon-Sari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan kecamatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengurus kepulangan Munirah. Sebelumnya Munirah alias Siti Halimah ditemukan WNI bernama Hanafi di jalanan Riyadh, Arab Saudi dalam kondisi memprihatinkan sedang mencari pertolongan. Saat ditanya, ia mengaku diusir majikannya karena sakit yang diderita. Selama 12 tahun mengadu nasib di tanah Arab, ia juga mengalami penyiksaan. Di antaranya dipaksa tidur di kamar mandi hingga makan nasi basi oleh majikannya. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.